ترفع وستلقى وقل يسمع لكونك نجم فخرك بانا ولوحمد الله جل بيدي ولأولا آتينا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من وعد تقاصر عن أطاه نحانا بالله كرر ذكر واسم محمد كيما تزيء عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رسول الله
Namanya sudah 31. Nah, dibaca. Dulu dibagi. Ini apa? Dua kali. Jadi kita akan mudah-mudahan semoga pertanyaan amal beliau dan keadaan sehat dan afiat. Mudah-mudahan rezeki yang halal yang barokah diberikan keberkahan dalam umurnya, keberkahan dalam waktunya, keberkahan dalam rezekinya, keberkahan dalam pekerjaannya, dan semoga senantiasa istiqamah di jalan Allah dan baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga hajat-hajat beliau baik yang terlalu kepada Allah dan sambil kepada Allah, hati yang diulur berbeda kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala, semoga digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang taat kepadanya, taat kepada Rasulnya, taat kepada orang tuanya, Fatihah dengan syifa. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Wa istiqamah taufiq wa hidayah rabbil alamin. Allahumma tawil umrahu, Allahumma tawil umrahu, Allahumma tawil umrahu bi ta'atillah, Allahumma tawil umrahu bi ta'ati Rasulillah, Allahumma tawil umrahu bi ta'ati walidayhi. وبارك في عمره وبارك في زوجه وبارك في أولاده وبارك في عمله وبارك في كل شيء أعطيته البدة له نوينا ولمن نواه وعلى وسلم الصالح عبد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sedikit kita mengambil pelajaran yang melanjutkan tentang masalah wudu. Ya, kita telah membahas tentang rukunnya yang membatalkannya dan syarat sahnya wudu. Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang sunnah wudu. Ya, apa itu sunnah? Sunnah la yuzabu li fa'ilihi wa la yu'aqabu li tarkihi. Itu orang yang diberi pahala jika kita mengerjakannya dan tidak disiksa atau mendapatkan dosa jika kita meninggalkannya. Ya, itu namanya sunnah. Lawanan sunnah adalah makruh, yang harus kita tinggalkan. Kalau kita tinggalkan, dapat pahala. Kita kerjain, tidak berdosa. Nah, ini adalah sunnah-sunnah wudu. Di antaranya di sini kata mu'alif as-siwaku, ya, bersiwak. Ini dibilang sunnah berwudu yang pertama siwak. Ulama berbeda pendapat. Ya, ada sebagaimana kita sering dengar, ya, sering berbeda pendapat antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Rabi. Kalau Ibnu Hajar bilang yang namanya siwak itu adanya di luar sunnah wudu. Ya, mohon maaf. Kalau Imam Rabi bilang yang namanya siwak itu di luar sunnah wudu. Artinya sebelum kita mengerjakan sunnah wudu, kita bersiwak. Jadi dia mempunyai niat tersendiri. Jadi aku berniat bersiwak untuk wudu. Kenapa? Karena dia di luar daripada sunnah wudu. Sementara kalau Imam Ibnu Hajar, dia termasuk sunnah wudu. Ya, jadi nggak perlu diniatin, emang itu bagian dari wudu. Nah, kalau Imam Rabi, ya, karena dia di luar bagian sunnah wudu, ya dia adanya terlebih dahulu. Jadi sebelum kita cuci tangan, ya kita bersiwak dulu. Bersiwak, ya. Kalau Ibnu Hajar, cuci tangan dulu. Cuci tangan, kita niat sajaku aku niat melaksanakan sunnah wudu. Nah, kita cuci tangan baru bersiwak. Dan di bersiwak ini nggak pakai niat lagi. Kenapa? Karena tadi udah tuh, ya, di awal ketika kita mau sebelum cuci tangan, sambil cuci tangan, kita bilang sajaku akan melaksanakan sunnah wudu. Nah, bersiwak itu termasuk bagian dari sunnah wudu. Ya, bagian dari di dalamnya. Itu perbedaannya. Ya. Lalu setelah bersiwak baru berkumur-kumur.
Lalu mana yang mesti kita kerjakan? Apakah yang bersiwak dulu, baru cuci tangan, ya baru ke kumur, atau sebaliknya cuci tangan dulu, niat sunnah wudhu, baru bersiwak? Artinya yang mana saja kita mau kerjakan boleh. Mau pakai dua-duanya boleh. Artinya misalnya tadi ini soal kisah, saya mau pakai yang bersiwak dulu, bersiwak baru cuci tangan, saja kemudian melakukan sunnah wudhu, ya baru dia berkumur, ya yang lain. Walau kira subuh, saya memakainya yang cuci tangan dulu, cuci tangan, lakukannya melaksanakan sunnah wudhu, ya baru dia bersiwak, dan baru dia berkumur. Ya walhasil keduanya adalah sunnah. Ya ketika kita menjalankan wudhu, ya jadi wudhunya ya baginda Nabi Muhammad SAW seperti itu, wudhunya para ulama-ulama seperti itu. Ya terus as-siwaku summa at-tasmiyah. Setelah siwak kemudian kita baca bismillah. Ya kita baca bismillahirrahmanirrahim, itu sunnah. Ya sambil niat wudhu, ya lalu kita baca bismillah berbarengan yang tadi itu sambil niat wudhu, kemudian melaksanakan sunnah wudhu, ya terus sebelum selesai masih mencuci kita baca bismillahirrahmanirrahim, ya itu sunnahnya. Jadi sunnahnya lagi cuci tangan. Dan termasuk disunahkan baca bismillah juga, ya sekalipun tuh airnya boleh mencuri. Ya ada orang wudhu airnya mencuri, nggak ada. Ya kalau kita orang wudhu curi dulu di luar takut ambil air mineral yang setel buat wudhu. Maksudnya mencuri di sini adalah kita punya tetangga, ya tetangga kita ini punya keran di luar rumahnya, lalu kita wudhu tanpa seizin dia, nah itu namanya mencuri. Maka menggunakan airnya itu haram, artinya berdosa. Jadi menggunakan airnya itu haram, berdosa. Kenapa? Karena ada izin yang punya, tidak izin yang punya. Tapi wudhunya sah kan? Sah wudhunya tetap sah. Tapi yang menggunakan airnya itu adalah haram. Nah, ketika kita menggunakan air yang haram, apakah masih sunnah membaca bismillah? Sedangkan kalau orang main judi aja nih, main judi, macam-macam misalnya baca bismillahirrahmanirrahim, boleh kan? Nah boleh. Atau orang minum minuman keras, ibu ini baca bismillahirrahmanirrahim, boleh kan? Nah boleh. Nah dia ini wudhu dengan air curian, ya, punya tetangganya misalnya tanpa izin dia wudhu, nah itu airnya haram. Apakah disunahkan juga baca bismillah? Iya, disunahkan juga baca bismillah. Kenapa? Karena airnya haram. Karena haramnya haram li'alid, ya bukan airnya yang haram, tapi kerjaannya itu yang haram. Maka disunahkan baca bismillah. Kalau yang tadi minuman keras, berjudi, memang zatnya yang haram. Ya kalau ini airnya nggak haram, tapi cara mendapatkan yang haram. Maka disunahkan juga untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Dan di dalam membaca bismillah ini, ya dalam sunnah ini ada dua sunnah. Pertama adanya sunnah ainiyah, ada yang kedua sunnah kifayah. Apa itu sunnah ain? Sunnah ain adalah setiap orang yang diperintahkan untuk membaca bismillah. Nah ini membaca bismillah ini termasuk sunnah ain. Artinya setiap kita baca bismillah. Artinya nggak boleh rasanya ada orang wudhu di situ di kamar wudhu, ya dia wudhunya bareng, satu orang baca bismillah, maka yang lain gugur, nggak bisa. Kenapa? Karena dia sunnahnya sunnah ain. Setiap orang dituntut untuk membaca
membaca bismillah. Kecuali sunnahnya sunnah kifayah. Apa seperti sunnah kifayah? Sunnah kifayah kalau ada orang yang mengerjakan satu aja, maka yang lainnya gugur. Yang lainnya nggak punya tuntutan. Apa misalnya kita makan di nampan, ya, seringkali kita makan di nampan ya. Habis pengajian ada yang berempat, ada yang bertiga, ya minimal berdua. Tapi kalau salah satu dari anak teman kita bilang Bismillahirrahmanirrahim, kita nggak cukup udah. Ya kalau kita nggak mau baca udah cukup. Misalnya bagi berempat, yang satu baca Bismillahirrahmanirrahim, maka udah cukup dikatakan kita membaca Bismillah. Ya sekalipun dianjurkan juga kita baca Bismillah dan dapat pahala. Tapi kalau seandainya kita nggak mau baca, kalau teman kita udah baca di situ, nah itu udah cukup dikatakan cukup. Kenapa? Karena sunnahnya sunnah kifayah. Ya, seperti kita makan di nampan. Atau orang yang berhubungan suami istri, nah ini belum banyak yang nikah, ya. Orang yang berhubungan suami istri, ya, kalau salah satunya baca Bismillah, Bismillahi, Allahumma jadikan setan, wajah iblis, satu di antara suaminya atau istrinya baca, maka ya yang lainnya gugur. Istrinya baca, suaminya gugur, ya boleh ditinggalkan nggak baca Bismillah. Atau sebaliknya suami yang baca, maka istrinya ya boleh nggak baca. Kalau kedua-duanya baca, itu lebih bagus lagi, ya gitu. Kenapa kita dianjurkan untuk membaca Bismillah? Ya, karena setiap kita ini punya qarin. Setiap kita punya qarin yang lahirnya itu baru sama kita. Ya, dia itu kerjain apa yang kita kerjakan. Kita makan, dia makan. Ya, kita minum, dia minum. Kita mandi, dia mandi. Kita berpakaian, dia berpakaian. Kita tidur, dia tidur. Nah, jangan tergantung kita. Ya, kalau kita nanti pulang nih ke rumah masing-masing, ketika kita masuk ke rumah kita bilang Bismillahirrahmanirrahim, dia bisa masuk. Gitu. Atau kita mau tidur, ya ketika kita mau tidur, minimal kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dia bisa tidur bersama kita. Atau kita mau pakai pakaian, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dia nggak bisa memakai pakaian kita. Atau kita makan atau minum, kita baca Bismillah, maka dia nggak bisa ya mengambil bagian dari makanan dan minuman kita. Tunggunya dari Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi ada yang namanya sunnah ain, ada namanya sunnah kifayah. Sunnah ain setiap orang baca dia dianjurkan untuk membacanya. Ya seperti masalah wudhu, ya sekalipun dia rame-rame, ya maka setiap orang wajib membaca Bismillah. Kecuali tadi makan, ya makan di nampan, ya berempat, ya dia yang satu baca Bismillah, ya maka yang lain cukup. Kecuali orang yang datang belakangan, misalnya si Rapi sama Ijul lagi makan di nampan, ya tiba-tiba Ijul datang belakangan, nah si Ijul Bismillahnya nggak bisa tuh, ya ditanganin sama yang tadi dua, dia harus bikin baca Bismillah tersendiri. Kenapa? Karena ketika dia tadi baca teman yang baca Bismillah, salah satunya dia belum ada. Kalau dia sudah makan, dia baru datang. Maka dia kena tuntutan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, ya. Jadi yang namanya wudhu ya di situ harus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Terus makrunatan min niyah. Ya, baca. Jadi Bismillah itu kan tadi kita lagi cuci tangan. Ya, cuci tangan, baca Bismillah itu dibarengi dengan niat. Ya, niatnya apa? Aku niat melaksanakan sunnah wudhu. Mulut kita bilang Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hati kita membaca aku niat melaksanakan sunnah wudhu. Nah, maka ketika kita wudhu, ya maka wudhu kita mendapatkan sunnah. Ya, sesuai yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Ya. Nah, jadi inilah yang namanya ilmu. Ya, sekarang kita
banyak yang sudah nggak ngamalin lagi. Ya, jangankan masalah sunnah, rukunnya aja udah kadang-kadang orang nggak perhatiin. Ya, jangankan masalah sunnah, rukunnya aja orang nggak perhatiin. Misalnya dia pakai meja, dia mau wudhu, jadi bilang cukup sampai sini aja digulung. Nah, ini gimana mau sah? Ya, gimana nggak mau sah? Ya, belum yang lain-lainnya, ya cuci kakinya, yang nggak pakai dibasuh lagi, langsung air ngalir, ya ditadangi dengan kakinya. Itu baru yang rukun, apalagi yang sunnahnya. Nah, maka kelebihan kita yang hadir ke majelis ilmu, ya pasti berbeda. Ya, pasti berbeda. Ada perbedaan antara orang yang hadir ke majelis ilmu dengan orang yang enggak pernah hadir ke majelis ilmu. Apa di antaranya? Itu sunnahnya. Ya, kita tahu cara menggunakannya. Ya, bersiwak. Ya, kalau senekan bisa suatu yang kita pakai buat bersiwak, maka dengan suatu yang sifatnya bisa menarik, ya apa seperti baju, ya atau apa saja yang sifatnya bisa menarik, kita bisa gunakan siwak. Ya, terus apalagi membaca Bismillah, ya yang dibarengi dengan ya mencuci kedua tangan. Ini ya sekedar ya sebenarnya masih banyak banyak sekali sunnah wudu, tapi jangan lupa ya kita ingat sedikit dulu. Ya, jadi sunnah wudu ya antaranya bersiwak. Ya, nah bersiwak ini ya ulama beda pendapat. Ada yang di luar sunnah wudu, dia siwak dulu, ya baru melaksanakan sunnah wudu. Ada yang bilang siwak itu bagian dari sunnah wudu. Artinya ketika kita baca cuci tangan, kita melaksanakan sunnah wudu, setelah baca Bismillah, lalu kita bersiwak. Jadi siwaknya katakan niat lagi. Kenapa? Karena ada bagian dari sunnah wudu di situ. Baru kita berkumur. Terus disunahkan baca Bismillah. Ya, sunnah dalam Islam ada dua, ada sunnah kifayah, ada sunnah ain. Kalau sunnah ain cukup satu orang, setiap orang wajib mengerjakan. Kalau sunnah kifayah, ya kalau ada yang ngerjain, maka yang lain ya bisa tertutupi. Misalnya apa? Misalnya makan di nampan, ya yang satu baca Bismillah, yang lain cukupi. Ya, orang yang berhubungan suami istri, ya si istrinya baca Bismillah, si suami udah nggak ada tuntutan. Atau suami baca Bismillah, maka si istri nggak ada tuntutan. Yang mudah-mudahan ya, ilmu yang kita pelajari pada hari ini dijadikan ilmu yang barakah, yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mendekatkan diri kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.